Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas tentang pengujian hipotesis. Kita lihat dulu definisinya. Hipotesis statistik adalah pernyataan atau dugaan mengenai satu atau lebih populasi. Benar atau salahnya suatu hipotesis tidak akan diketahui secara pasti kecuali kita memeriksa seluruh anggota dari populasinya. Penerimaan suatu hipotesis terjadi karena tidak cukup bukti untuk menolak hipotesis tersebut, bukan karena hipotesis itu benar. Sebaliknya, penolakan hipotesis terjadi karena tidak cukup bukti untuk menerima hipotesis tersebut, bukan karena hipotesis itu salah. Hal ini menyebabkan para statistikawan dan peneliti memulai pekerjaannya terlebih dahulu dengan membuat hipotesis yang diharapkan ditolak, tetapi dapat membuktikan bahwa pendapatnya dapat diterima. Hipotesis awal yang diharapkan akan ditolak tersebut disebut dengan hipotesis nol atau H0. Sering digunakan untuk menyatakan kondisi yang menjadi dasar perbandingan. Nah, penolakan H0 ini membawa kita pada penerimaan hipotesis alternatif. Hipotesis alternatif ini dilambangkan dengan H1. Nilai H0 harus menyatakan dengan pasti nilai parameter dan ditulis dalam bentuk persamaan. Sedangkan H1 dapat memiliki beberapa kemungkinan dan ditulis dalam bentuk pertidaksamaan. Bisa jadi tandanya besar, kecil, besar, atau tidak sama dengan. Kita lihat contoh. Sebelum tahun 2010, calon mahasiswa Universitas A melakukan pendaftaran secara manual dan setelah tahun 2010, calon mahasiswa universitas tersebut melakukan pendaftaran secara online. Seorang staf ingin membuktikan pendapatnya bahwa rata-rata waktu pendaftaran yang dibutuhkan oleh calon mahasiswa dengan sistem online akan lebih cepat dibandingkan dengan sistem manual. Nah, di sini kita buat hipotesis awalnya, yaitu rata-rata waktu pendaftaran sistem online sama saja dengan sistem manual. Nah, staf tersebut akan mengambil sampel dan berharap hipotesis awal ini ditolak sehingga pendapatnya dapat diterima. Jika dengan sistem manual dibutuhkan waktu rata-rata pendaftaran misalnya 50 menit, jika kita ingin menguji pendapat staf tersebut, maka hipotesis awal dan alternatif yang dapat kita buat, hipotesis awalnya adalah sama dengan 50 menit, mu sama dengan 50 menit, berarti sistem online dan sistem manual tidak berbeda. Kemudian hipotesis alternatifnya adalah mu kecil dari 50 menit. Nah, di sini berarti sistem online lebih cepat daripada sistem manual. Nah, di sini ada catatan. Penolakan atau penerimaan hipotesis dapat membawa kita pada dua jenis kesalahan atau disebut juga dengan galat atau error, yaitu galat jenis pertama, penolakan hipotesis nol yang benar, notasinya alfa. Kemudian galat jenis kedua, yaitu penerimaan hipotesis nol yang salah. Nah, ini notasinya adalah beta. Prinsip dari pengujian hipotesis yang baik adalah meminimalkan nilai alfa dan beta. Dengan perhitungan, nilai alfa dapat dihitung dan beta hanya bisa dihitung jika nilai hipotesis alternatifnya sangat spesifik. Prinsip dari pengujian hipotesis adalah perbandingan nilai statistik uji Z hitung atau T hitung dengan nilai titik kritis, yaitu nilai yang didapat dari Z tabel atau T tabel. Titik kritis adalah nilai yang menjadi batas daerah penerimaan dan penolakan hipotesis. Nilai alfa pada Z atau T tergantung dari arah pengujian yang dilakukan. Nah, ini ada beberapa arah pengujian. Yang pertama uji satu arah, yang kedua nanti uji dua arah. Kita lihat dulu untuk uji satu arah, pengajuan hipotesis awal atau H0 dan hipotesis alternatif atau H1 dalam uji satu arah adalah sebagai berikut. Nah, di sini H0 selalu kita tulis dalam bentuk persamaan. Selalu sama dengan tandanya. Nah, sementara untuk uji satu arah itu terbagi dua. Ada yang tandanya besar atau tandanya kecil. Nah, untuk yang pertama, jika tandanya besar, maka kita misalkan ini adalah kurva normal. Nah, karena tandanya besar, kita misalkan titik kritisnya ada di sini. Titik kritis itu berarti nilai Z atau T tabel. Nah, karena tandanya besar, berarti daerah yang berada di sebelah kanan dari titik kritis ini
itu merupakan daerah penolakan H0. Sementara daerah sebelah kirinya itu merupakan daerah penerimaan H0. Kemudian jika tanda untuk hipotesis alternatifnya adalah kecil, maka titik kritisnya adalah min Z alfa atau min T. Nah, berarti daerah di sebelah kiri dari titik kritis itu merupakan daerah penolakan H0, yaitu dilambangkan dengan ni alfa. Kemudian daerah sebelah kanannya adalah daerah penerimaan H0. Nah, kita lihat yang kedua yaitu uji dua arah. Untuk uji dua arah, di sini hipotesis alternatifnya memiliki tanda tidak sama dengan. H0 itu selalu sama dengan ya. Untuk H1-nya atau hipotesis alternatifnya untuk uji dua arah berarti tandanya tidak sama dengan. Nah, di sini titik kritisnya kita bagi dua. Taraf ujinya atau alfanya kita bagi dua sehingga nanti akan kita peroleh nilai Z alfa per 2. Nah, tanda tidak sama dengan ini ada dua pengertian. Yang pertama, tetanya besar dari teta 0 atau tetanya kecil dari teta 0. Nah, untuk tetanya yang besar dari teta 0 berarti daerahnya yang sebelah kanan dari titik kritis atau Z alfa per 2. Sementara untuk tandanya yang kecil berarti daerahnya sebelah kiri dari min Z alfa per 2. Nah, keduanya ini merupakan daerah penolakan H0. Sementara yang di tengah ini merupakan daerah penerimaan H0. Nah, di sini ada keterangan nilai alfa dibagi 2 karena diletakkan pada kedua sisi selang. Penggunaan Z atau T tergantung kepada ukuran sampel. Apakah sampelnya besar? Jika besar kita gunakan uji Z, jika kecil kita gunakan uji T. Sampel besar itu jika N-nya atau jumlah sampelnya besar sama 30, dan sampel kecil itu jika jumlah sampelnya kecil dari 30. Kemudian langkah-langkah pengujian hipotesis itu ada 7. Yang pertama, kita tentukan formulasi hipotesis 0 atau H0 dan H1-nya. Kemudian tentukan statistik uji, apakah kita gunakan uji Z atau uji T. Kemudian tentukan arah pengujian, apakah satu arah atau dua arah. Kemudian pilih taraf nyata pengujian, apakah kita menggunakan alfa atau alfa per 2. Nah, ini nanti tergantung apakah ujinya satu arah atau dua arah. Kemudian dari taraf pengujian tersebut, kita bisa menentukan nilai tabelnya. Kemudian menentukan titik kritis atau daerah penerimaan atau penolakan H0. Melakukan uji statistik, yaitu mencari nilai statistik hitung. Terakhir, membuat kesimpulan apakah H0-nya diterima atau ditolak. Nah, ada beberapa pengujian yang kita lakukan. Yang pertama, uji mengenai nilai tengah atau rata-rata. Nah, di sini terbagi dua lagi. Untuk rata-rata sampel besar, di mana N-nya besar sama 30 atau ukuran sampelnya lebih besar atau sama dengan 30. Nah, di sini hipotesis 0 selalu kita gunakan tanda sama dengan, yaitu mu sama dengan mu 0. Nah, ini adalah rumus yang akan kita gunakan untuk menentukan statistik hitung. Yaitu karena sampelnya lebih besar dari 30, maka kita gunakan uji Z. Rumusnya X bar dikurang mu 0 per sigma per akar N. X itu adalah rata-rata. Rata-rata yang diketahui, mu 0 itu yang ditanya. Kemudian sigma itu simpangan baku populasi, tapi jika simpangan baku populasi tidak diketahui, bisa kita gunakan simpangan baku sampel atau S. Kemudian akar N itu adalah banyaknya sampel. Nah, hipotesis alternatifnya ada 3 kemungkinan, itu tergantung soal apakah tandanya kecil atau besar. Kedua ini berarti uji satu arah, atau tandanya tidak sama. Kalau tidak sama berarti ini uji dua arah. Nah, jika tandanya kecil, maka wilayah kritiknya kita gunakan Z kecil dari min Z alfa. Jika tandanya besar, gunakan wilayah kritiknya Z besar dari Z alfa. Jika dia uji dua arah atau tandanya tidak sama dengan, maka kita gunakan Z kecil dari min Z alfa per 2 dan Z besar dari Z alfa per 2.
Supaya lebih jelas kita lihat contoh. Dari 100 nasabah bank, rata-rata melakukan penarikan $495 per bulan melalui ATM dengan simpangan baku $45. Dengan taraf nyata 1%, ujilah apakah rata-rata nasabah menarik melalui ATM kurang dari $500 per bulan. Yang kedua, apakah rata-rata nasabah menarik ATM tidak sama dengan $500 per bulan. Nah, di sini diketahui jumlah nasabahnya 100 orang, itu berarti N, jumlah populasinya, jumlah sampelnya. Kemudian $495 ini adalah rata-rata penarikannya, itu berarti X bar. Kemudian simpangan bakunya $45, itu berarti simpangan baku dari 100 nasabah tadi, simpangan baku sampel S. Nah, ini nanti nilainya akan sama saja dengan simpangan baku populasi, yaitu sigma. Kemudian taraf nyatanya 1%, itu berarti alfa. Alfanya 1%. Apakah rata-rata nasabah tersebut menarik kurang dari $500 per bulan? 500 ini berarti yang ditanya itu adalah nilai mu 0. Nah, di sini kita lakukan langkah-langkah uji hipotesisnya. Yang pertama, kita tentukan H0 dan H1-nya. H0 selalu mu sama dengan, yang ditanya adalah apakah rata-ratanya kurang dari $500 per bulan, berarti sama dengan 500. H1-nya, karena di sini kata kuncinya kurang dari, maka kita gunakan tandanya kecil dari 500. Kemudian uji statistiknya adalah uji Z, karena sampelnya besar. N-nya jumlahnya 100 ini besar dari 30. Kemudian arah pengujiannya satu arah, karena tandanya kecil saja. Taraf ujinya tadi 1%, 1% itu sama dengan 0,01. Titik kritisnya berarti Z kecil dari min Z alfa, alfanya 0,01. Nah, cara melihat ini kita gunakan tabel normal atau tabel Z. Nah, nilai dari Z 0,01 itu adalah min 2,33. Berarti titik kritisnya Z kecil dari min 233. Nah, di sini kita gunakan negatif karena tandanya kecil. Kalau tandanya besar, berarti nanti titik kritisnya Z besar dari Z 0,01. Nah, statistik hitung karena sampelnya besar dari 30 tadi, kita gunakan rumus Z. Tinggal substitusi nilainya sehingga kita peroleh Z hitungnya adalah min 1,11. Nah, kemudian kita tarik kesimpulan. Kita sketsakan dulu kurvanya. Berarti tadi kita memperoleh titik kritis atau Z tabelnya itu adalah min 2,33. Berarti misalkan di sini min 2,33, berarti karena tandanya kecil, maka daerah di sebelah kiri dari titik kritis ini merupakan daerah penolakan H0. Nah, hasil perhitungan dari Z kita tadi adalah min 1,11. Min 1,11 berada di sini. Ini adalah nilai Z hitungnya. Nah, dari sini terlihat bahwa Z hitung itu berada pada daerah penerimaan H0. Maka kesimpulannya, karena Z hitungnya lebih besar dari Z tabel, maka nilai ini berada pada daerah penerimaan H0, maka H0-nya diterima, sehingga bisa kita katakan bahwa rata-rata pengambilan di ATM sama dengan $500. Kemudian untuk soal yang B, kita lakukan lagi langkah-langkah pengujiannya. Nah, di sini untuk H1-nya katanya rata-rata nasabah menarik di ATM tidak sama dengan $500 per bulan. Kalau tidak sama dengan $500 per bulan, berarti di sini tandanya tidak sama dengan. Ini berarti uji dua arah. Nah, sampelnya besar tadi, sehingga kita gunakan uji Z. Arah pengujiannya dua arah, karena tandanya tidak sama dengan. Nah, kemudian taraf nyata ujinya 1% tadi 0,01, karena ujinya dua arah, maka alfanya kita bagi dua, menjadi 0,5% atau 0,005. Titik kritis karena uji dua arah berarti dia terbagi dua. Z kecil dari min Z 0,005
dan Z besar dari Z 0,005. Nah, setelah kita gunakan tabel Z, kita peroleh Z 0,005 itu adalah 2,575. Berarti yang min Z, 0,005 itu adalah min 2,575, dan Z satu lagi besar dari 2,575. Ini dia selalu sama, cuman beda tanda plus minnya saja. Tergantung tandanya apakah kecil atau besar. Jika tandanya kecil maka dia negatif, jika tandanya besar maka tandanya positif. Kemudian kita lakukan statistik hitung. Statistik hitungnya sama seperti soal yang A. Nah, kita tinggal sketsakan ke dalam tabel. Di sini tadi kita peroleh titik kritisnya min 2,575 dan 2,575. Ini dia. Nah, berarti daerah penolakan H0 adalah di sebelah kiri dari min 2,575 dan sebelah kanan dari 2,575. Sementara statistik hitung kita tadi min 1,11, dan dari sini terlihat bahwa dia berada pada daerah penerimaan H0. Nah, kesimpulannya karena Z hitung lebih besar dari Z tabel atau min 1,11 lebih besar dari min 2,575 dan dia berada pada daerah penerimaan H0, maka H0 diterima. Jadi rata-rata pengambilan di ATM sama dengan $500. Kita lanjut yang kedua, uji hipotesis rata-rata sampel kecil, yaitu jika N-nya atau jumlah sampelnya kecil dari 30. Nah, di sini rumus yang kita gunakan adalah rumus T X bar dikurang mu0 per S bagi akar N. Nah, ini sama ya, cuman kita menggunakan T-nya itu adalah tabel T. Kita lihat contoh seorang job spesialis menguji 25 karyawannya. Berarti jumlah sampelnya adalah 25 karyawan. Rata-rata penguasaan pekerjaan kesekretarisannya adalah 22 bulan. Berarti ini X bar, simpangan bakunya 4 bulan. Taraf nyatanya 5%. Ini berarti alfa. Nah, yang pertama, apakah rata-rata penguasaan kerja kesekretariatan lebih dari 20 bulan? Ini berarti mu0, lebih dari 20 bulan berarti besar dari 20 bulan. Nah, ini dia uji satu arah. Kita gunakan uji T karena sampelnya kecil. Karena tandanya besar, berarti ujinya satu arah. Alfanya tadi 5% atau 0,05. Titik kritis, berarti di sini untuk menggunakan tabel T, kita harus tahu dulu nilai dB-nya. dB itu sama saja dengan nilai V. Ada beberapa istilah ya. Kita bisa gunakan istilahnya dB atau V, tergantung ketentuan di tabelnya nanti. Tergantung tabelnya. Nah, di sini dB itu rumusnya N-1, berarti 25 kurang 1 itu adalah 24. Kita tinggal lihat di tabel T, katanya T yang besar dari T dB, alfa. Berarti dB-nya 24, alfanya 0,05, sehingga diperoleh nilainya adalah 1,711. Statistik hitung tinggal kita substitusi ke rumus, sehingga diperoleh nilainya 2,5. Kita sketsakan tadi T tabelnya 1,711, kita misalkan di sini karena tandanya besar berarti berada di sebelah kanan daerah penolakan H0. Kemudian untuk T hitungnya kita peroleh 2,5 berada di sebelah sini. Dari sini bisa kita lihat bahwa T hitungnya berada pada daerah penolakan H0 karena dia lebih besar dari 1,711. Nah, maka bisa kita katakan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Jadi rata-rata penguasaan pekerjaan kesekretarisan lebih dari 20 bulan. Nah, untuk soal yang kedua, katanya apakah rata-rata penguasaan kerja kesekretarisan tidak sama dengan 20 bulan? Kalau tidak sama berarti tandanya tidak sama dengan. Tidak sama dengan berarti dia uji dua arah.
Kalau dia uji dua arah, maka alfanya kita bagi 2 menjadi 0,025. Nah, kemudian untuk menentukan titik kritisnya sama, cari dulu dB-nya atau V. Kemudian karena dia uji dua arah, berarti ada tandanya yang kecil dari min T dan tandanya besar dari T. Tinggal dilihat pada tabel T sehingga kita peroleh nilai titik kritisnya adalah T kecil dari min 2,064 dan T besar dari 2,064. Statistik hitungnya sama seperti soal yang A. Tinggal kita sketsakan kurvanya. Tadi T-nya kecil dari min 2,064, berarti ini adalah daerah penolakan H0. Satu lagi T-nya besar dari 2,064, berarti sebelah kanan ini juga daerah penolakan H0. Sementara T hitung kita adalah 2,5, ini dia, berarti dapat kita pastikan bahwa dia berada pada daerah penolakan H0 atau nilainya lebih besar dari 2,064. Jadi rata-rata penguasaan pekerjaan kesekretarisan tidak sama dengan 20 bulan. Nah, silakan dicobakan latihannya.